Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda dalam kondisi kesehatan yang baik dan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan mencapai keberhasilan-keberhasilan yang Anda harapkan. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Di website Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di channel tersebut Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar dan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, seperti biasa di hari Kamis jam 2 kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi, SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor. Selamat siang, Mas Danang. Semangat pagi Mas Dewa, salam sehat dan bahagia selalu. Nah. Salam Danang. Datang untuk menang. Oke. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang belum follow Instagramnya Mas Danang, silakan follow @danang_priyadi27 ya, karena di situ Anda bisa langsung berinteraksi dengan Mas Danang, mau konsultasi, mau beli buku yang banyak ya, kalau beli buku ya. Oke, Mas Danang, yang hari ini kita akan bahas sales warrior ya. Iya, sales warrior. Iya, oke. Dan ini luar biasa kita bahas siang hari ini. Sebelum mulai Mas Danang, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin nanti bertanya atau sharing tentang pengalamannya, boleh tulis di Zoom group chat atau nanti buka kamera atau sekalian buka mic juga ya. Oke, Mas Danang, apa ini pembahasan sales warrior kita siang hari ini? Nah, ini kalau lihat dari pakaian saya ini, pelatihan sales warrior itu salah satunya itu di hutan-hutan ya. Jadi di sana mungkin Anda sudah nggak asing dengan kayak flying fox, kayak apa ya, harus merangkak di bawah, mandi, hujan-hujan. Nah, itu di military camp saya pernah ikut di Batu Jajar, ya, di situ Lembang. Wah, itu jam 12 malam itu sudah harus mandi air es jam 12 malam itu. Bayangin itu. Nah, itu salah satu tantangan. Jadi ada 3 macam sales. Itu sales yang biasa, ya, amatiran. Lalu ada sales profesional atau sales warrior atau sales elite. Sales amatiran itu sales yang payah ya, yang hasilnya itu ya nggak menjanjikan. Misalnya orang jadi sales itu karena kepaksa. Jadi karena nggak ada kerjaan yang lain, biasanya orang jadinya ya udah jadi sales aja gitu loh. Jadi istilahnya menganggap rendah atau menganggap remeh sales itu. Maka karena nggak ada di situ passion, makanya ya hasilnya nggak memadai. Yang kedua sales profesional. Sales profesional itu ya dia mengakui sales, tapi ya secukupnya saja. Makanya hasilnya rata-rata. Yang penting saya mencapai target, yang penting saya gajian dan seterusnya. Kalau sales warrior itu beda. Sales warrior itu semangatnya beda. Semangatnya saya ini memang passionnya jadi sales. Saya barusan mendengar pengalaman seorang bapak yang udah 18 tahun itu bekerja di sales, baru di 6 tahun dia mengakui, saya seorang sales. Karena apa? Biasanya orang malu jadi sales gitu. Nah, kalau saya sejak awal masuk, saya sudah memang niatnya jadi sales. Maka nggak punya uang pun saya udah langsung ikut basic salesman training di Dekarnesi supaya saya tahu dasar menjual itu gimana gitu. Nah, sales warrior itu semangatnya beda. Kalau sales biasa atau mungkin profesional dalam situasi seperti ini, oh ya udah karena apa-apa nggak jalan, lagi pandemi, ya udah mereka malas-malasan, terus mereka ngabisin uang tabungan dan seterusnya. Justru kalau sales warrior ini kesempatan, di mana banyak yang malas, di mana banyak yang jalan, ini kesempatan saya jualan. Nah ini seperti yang terjadi sekarang ini. Justru saya saat-saat seperti ini malah bisa menulis banyak buku, malah bisa membuat webinar. Terima kasih juga Indonesia Belajar, Mas Dewa juga yang selalu memberi kesempatan untuk kita sharing seperti ini. Jadi semakin banyak. Dan ternyata terima kasih dari Indonesia Belajar ini berkembang kemana-mana, Mas. Jadi malah saya ini nggak habis-habis waktu. Ini
tadi saya ada 10 atau 15 ke depan ini yang akan saya kerjakan dengan webinar atau seminar, termasuk Indonesia Belajar. Banyak permintaan di mana-mana, ya, untuk sekolah, untuk asuransi, ya untuk gereja, ya Indonesia Belajar, dan lembaga-lembaga yang lain gitu loh. Dan saya siap ya. Lalu yang namanya sales barrier itu bisa menghasilkan bahkan puluhan kali lipat ya. Jadi tidak pantang menyerah. Maka sebelum jadi sales barrier harus balik dulu ke asal usulnya sales identity. Sales identity itu apa? Identity itu identitas. Jadi apa yang kita pikirkan tentang diri kita, termasuk apa yang kita pikirkan tentang sales kita. Jadi kita melihat di cermin gambar kita itu kayak apa. Saya ini sales benar atau enggak gitu. Kalau sales benar ya kita pasti akan total out atau all out gitu. Nah ini gambar ini akan menentukan kerja kita. Kalau gambarnya itu jadi sales ragu-ragu, enggak semangat, enggak seneng, contohnya bangun pagi itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi suatu yang waduh. Ya Mas Dewa tahu aja ya. Saya jam 1 malam itu bangun, saya sudah kirim ini acara Indonesia Belajar ini berbagai grup, bisa ratusan. Perkara yang gitu misalnya sampai 400 500, yang ikut 5% ya sudahlah 20, 10% ya 40. Tapi saya sudah share. Perkara mereka nggak ikut nggak masalah, mereka akan tahu saya dan mereka mengakui juga bahwa wah ternyata Anda itu non-stop gitu loh. Kapan tidurnya? Jam 1 kok belum tidur? Ini udah bangun, saya bilang gitu loh. Jam 1 udah bangun, jadi bukannya saya tidurnya jam 8 atau jam 9 gitu. Tapi nanti kalau 2 jam biasanya saya share ini, jadi Mas Dewa bisa bayangin betapa banyaknya orang saya kirimi selama 2 jam loh itu saya kirim itu betapa banyaknya. Lalu akhirnya ya saya tidur lagi, jadi jam 1 sampai 3, nanti jam 3 saya jam 5. Lalu bangun berdoa dan seterusnya. Jadi contoh sales barrier yang saya lakukan seperti ini gitu loh. Jadi kita harus tanggung jawab atas kesempatan, atas apa yang diberikan oleh Indonesia Belajar, dan dengan cara ya saya bagi-bagi ke teman-teman gitu loh. Nah, ini salah satu contoh sales barrier itu tanpa hitung waktu, tanpa hitung biaya tenaga dan seterusnya, kita tetap harus melayani. Jadi selling sendiri itu nanti akhirnya yang namanya give and serve ya, memberi dan melayani. Jadi identitas harus kita lihat dulu. Nah, masalah orang kadang-kadang nggak bisa closing, itu masalahnya sebetulnya bukan karena dia nggak bisa closing, tapi masalahnya dia itu kurang prospecting. Jadi kalau 1 nggak bisa, 2, 3, 5 ya sudah langsung menyerah. Padahal banyak yang lain yang bisa kita tawarin, mulai dari teman kita, saudara kita, keluarga kita, kenalan kita. Maka harus ada yang namanya ya database, yang namanya data-data pelanggan kita, baik yang sudah yang belum. Nah, kita harus belajar dari misalnya Jujirat aja deh. Ya dulu nggak ada seperti ini dengan medsos misalnya dengan YouTube, Facebook, Twitter, atau mungkin Instagram, ya atau WhatsApp, telepon langsung. Itu aja selama karirnya 12 tahun bisa 12.000 ya. 12.000 membeli mobil loh. Gila kan. Sehari bisa 5-6, makanya sampai sekarang belum ada yang ngalahkan itu. The Guinness Book of Record dalam jual mobil itu. Padahal harusnya Mas Dewa sekarang harusnya bisa. Karena sarannya lebih gampang, bisa lihat mana aja. Tapi berapa hebatnya dulu dia kalau misalnya punya mobil baru, ada tipe yang baru, dia datangin lagi pelanggan-pelanggannya satu persatu, ya dibilangin ada mobil yang baru. Nah, bagi orang-orang yang suka koleksi mobil atau mungkin gengsi bahwa dia harus punya mobil baru daripada yang lain, nah disitulah pangsa pasar dia. Jadi identitas ini harus kita lihat dulu. Siapa kita bangga nggak dengan diri kita? Karena banyak orang malu. Nah, mungkin Mas Dewa bisa bayangin kalau datang ke tempat mertua atau calon mertua ditanya, kamu kerja di mana? Sales. Bangga nggak jadi sales? Tapi kita bisa bilang, saya sales bukan sembarang sales, Pak. Saya sales barrier, Pak. Sekarang gaji saya cuma berapa, Pak? Tetapi saya nanti puluhan kali lipat, Pak, setelah nanti menjadi mantunya Bapak. Nah, kita harus bangga gitu lah. Itu baru sales barrier ya. Lalu memang ditunjukkan gitu. Jadi kita harus lihat identitas. Lalu kalau sudah begitu harus menjadi radical sales prospecting. Kita itu harus beda dengan yang lain. Radikal itu artinya apa? Begitu misalnya bangun tidur, mandi, lalu kita harus langsung telepon 10. Ya, 10 pelanggan. Atau kita menyediakan waktu setengah jam paling jelek sampai 10 atau setengah jam sampai 1 jam. Misalnya waktu yang bagus jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11, atau sebelum makan 11 sampai jam 12. 1 jam. Pilih jam yang mana? Nah, selama setengah jam atau 1 jam itu,
kita tidak boleh diganggu. Maka misalnya di rumah dikasih tahu istri atau anak-anak, atau di kantor dikasih, mungkin di pintu dikasih pengumuman, atau mungkin di meja kasih, saya lagi prospecting, tolong jangan diganggu. Even itu atasan sekalipun. Nah ini biasanya justru saat ini itu 80% itu jauh dapat daripada kita kerja sembarang waktu, tapi kita nggak meluangkan waktu khusus. Tadi saya coba setengah jam itu, saya coba mengumpulkan apa yang saya lihat di webinar yang akan datang dari mulai sekarang ini, Indonesia Belajar sekarang ini, sampai nanti tanggal 6 November. Ternyata Salis sudah ada 15 kesempatan saya. Loh, berarti lumayan kan? Kalau ini misalnya setengah bulan, berarti mungkin setiap minggu bisa ada 3 atau 5, atau bahkan 7. Nah ini namanya itu apa? Blocking time for prospecting. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk meluangkan waktu. Minimal 30 menit sampai 1 jam. Jam 9.10 boleh, 10.11 boleh, 11.12 boleh, tergantung dari kenyamanan Anda dan tergantung dari prospek-prospek Anda atau calon pembeli Anda. Ya. Yang kedua, kita juga harus bisa handling objection. Ya, mengatasi kesulitan. Mengatasi kesulitan itu bisa dengan macam-macam. Kalau saya dalam buku itu ada SPGSM, Salam Sapa Penawaran Produk Genggam Pelanggan Singkirkan Keberatan. Nah, kita bisa mulai dari misalnya dengan 5 langkah LURCC. Apa itu LURCC? Listen. Dengar dulu kira-kira dia kebutuhannya apa. Lalu kemudian kita bisa bantu apa. Lalu yang kedua, understand. Mengerti gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sok tahu, belum sudah menjudge ini itu gitu. Tapi dengerin dulu kebutuhannya apa. Lalu bisa melihat juga kalau kita misalnya nanti susah pada orang tua, seperti buku saya sebelumnya, nanti anaknya yang bisa kita prospek. Jadi anak itu bisa menjadi cara kita untuk masuk ke pelanggan atau konsumen yang jati, yaitu bapaknya. Lalu yang ketiga, respon. Nah ini responnya itu biasanya kita langsung membuat alasan, langsung membela diri terhadap produk kita. Harusnya alasan yang kita tanggapi ini misalnya itu keberatan pelanggan. Loh, Bapak mohon maaf kalau Bapak keberatan, justru sekarang ini karena lagi ada rumah atau pembukaan rumah baru, Bapak malah ada kesempatan bisa memilih yang mana. Silahkan Pak. Soalnya kalau nanti lebih lama lagi, mungkin akan lebih sedikit pilihan dan mungkin bisa lebih mahal harganya, misalnya gitu. Atau mungkin dengan pujian. Wah Bapak, ini mobil model baru ini Bapak mestinya bersyukur. Karena banyak jutaan orang di luar sana nggak bisa loh beli mobil ini. Bapak ada kesempatan membeli, Bapak mestinya bahagia. Nah, misalnya seperti itu. Lalu dikonfirmasi. Oke Pak, mau beli sekarang dengan tunai atau kredit Pak? Oh sebentar ya, misalnya kayak gitu. Sebentar diulangin lagi. Dengerin kira-kira keberatannya apa, lalu mengerti, lalu kemudian responnya untuk meyakinkan, baru lalu konfirmasi. Misalnya, Bapak boleh fotokopi KTP-nya, lalu sekalian nyodorin tanda tangan kontrak untuk sekalian bisa ambil. Nah ini cara-cara listen, mendengarkan dengan baik ya keberatan, lalu menyimpan dan mendengarkan apa yang menjadi masalah-masalahnya. Kemudian understand, bekerja dengan penuh pengertian, ajukan pertanyaan untuk memahami apa yang menjadi kesulitannya. Nah, responnya bahwa 9 dari 10 sales itu salah dalam merespon. Ya, biasanya mereka menjawab dan mau cepat menjual. Nah, ini kalau cepat menjual ini kadang-kadang orang merasa terpaksa, jadi kadang-kadang malah enggak loyal, malah enggak atau kapok gitu ya. Tapi kalau kita dengan pelan, akhirnya dia membeli, nanti dia akan senang menjadi loyal, bahkan kalau ada misalnya mobil itu ada produk baru bisa beli, atau yang paling penting dia bilang sama teman-temannya ya, yang dalam istilah buku saya itu dia itu follower. Jadi bilang ke orang lain, wah dia baik loh pelayanannya dan benar loh, mobilnya bagus dan benar baru gitu loh. Nah nanti konforman dijelaskan dengan misalnya caranya ya minta fotokopi KTP atau tanda tangan di sini dan di sini Pak. Baru akhirnya terakhir itu C-nya itu continue. Jadi lanjutkan setiap keberatan, lalu mengerti misalnya gimana Pak pengirimannya, bisa besok atau Senin depan atau Selasa depan. Nah itu sekali lagi bahwa penjualan itu seperti bisnis, ya, it's a game. Jadi seperti bermain gitu loh.
sometimes you win, sometimes we learn. Jadi nggak ada kata gagal. Jadi kita itu kalau yang namanya menawarkan produk itu bisa kita itu berhasil, bisa itu pelajaran bagi kita. Artinya apa? Kesalahan kita apa ya? Oh, mungkin tergesa-gesa, mungkin kurang sabar, oh mungkin terlalu memaksa. Nah seperti ini. Jadi nggak ada alasan untuk gagal gitu. Nah itu cara-cara seperti radikal marketing ya. Jadi kita harus beda dengan yang lain. Kita harus memberikan solusi ya, memberikan jawaban atas kebutuhan itu. Lalu yang paling penting adalah ini ya. Dalam menjual itu memberi dan melayani, give and serve ya. Lalu harus diulang-ulang. Kadang kan pepatah, Mas Dewa mungkin nggak asing dengan pepatah atau quotes yang seperti repetition is the mother of any skill. Jadi yang namanya pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Misalnya kita belajar sepeda, diulang-ulang-ulang lama-lama biasa. Belajar naik mobil, diulang-ulang lama biasa. Sama menjual, pertama susah, tapi begitu kita ulang-ulang lama-lama sudah. Kadang-kadang saya nggak pakai urutan lagi, udah kelihatan ini. Wah, kayaknya udah langsung tembak aja. Tapi ya kalau Anda pemula jangan langsung tembak. Kalau saya tembak kan kalau udah ngalami. Saya udah, makanya Bapak, Ibu mau borong boneka ya Bu ya? Bapak mau beli buku ini ya Pak? Kalau pakai kredit card bisa 10% loh Pak, dapat diskon loh Pak. Jadi ini bukunya tebal lumayan Pak. Kalau beli sekalian 2 aja Pak, malah bisa langsung 2-nya. Karena ini cari Pak, nanti kalau Bapak nggak sekalian beli, nanti pas lagi habis susah Pak nyarinya kalau nunggu cetak ulang. Nah itu malah bisa upselling, bisa cross selling seperti itu. Tapi nunggu ya. Jadi untuk menjadi warrior itu ya, itu namanya sales warrior itu pasukan khusus ya. Pasukan yang luar biasa itu harus punya spirit. Itu the spirit of sales warrior itu ya punya semangat. Semangatnya apa? Semangat yang pantang menyerah. Ya. Sekali ditolak nggak berhenti, dicoba lagi, ya. Lalu punya customer centric selling, ya. Artinya pusat perhatiannya itu pada si customer, pembeli bukan diri sendiri yang masa jualan. Ya itu misalnya dengan pujian dulu. Wah, anaknya cantik sekali. Wah, sehat-sehat ya Pak. Ya alhamdulillah, puji Tuhan saat ini Bapak sehat, Ibu sehat misalnya gitu. Nah itu memberi sambutan yang hangat. Lalu baru mengadakan powerful sales techniques, jadi teknik menjual ya. Teknik menjual yang kira bisa itu apa saja ya yang kita sampaikan. Jadi kemampuan membuat pelanggan itu merasa diterima dengan hangat, lalu bisa juga ini teknik-teknik closing ya, kalau udah menutup ya, itu kemampuan membuat mereka itu menerima dengan hangat, lalu mencoba keberuntungan itu ya coba misalnya nggak sekalian beli Bu 10. Nah saya itu sering kadang-kadang nggak sekalian beli 10, 20 sekalian. Kemarin itu saya menawarkan Ibu Linda nggak sekalian 20 kan sekarang, lalu akhirnya dia 5 aja dulu karena masih ada stok 10. Loh, lumayan kan? Kalau Ibu nggak beli Bu, nah mungkin 1, tapi tidak tembak nggak sekalian 10, 20 dapat 5. Nah 5 kalau buku saya kan udah 500.000 dengan uang 550.000 kan lumayan. Jadi begitu caranya. Jadi namanya itu try your luck, coba keberuntungan. Jadi kita berani. Nah kadang-kadang kalau sales biasa mungkin nggak berani langsung nembak ke saya 20, 10 gitu. Nah, lalu jangan ngukur kantong pelanggan dengan kantong kita, karena kalau 20 kebanyakan, harus dengan kantong pelanggan yang mungkin nggak akan terpatahkan. Itu caranya. Lalu jangan pantang menyerah. Pantang menyerah ya pakai LURCC itu tadi. Nah mungkin sementara itu dulu. Karena ini tahu-tahu kurang 1/4 jam, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya oke. Luar biasa ya penjelasan singkat dari Mas Danang soal sales warrior ya. Dari spirit, kemudian sampai cara-cara closing seperti apa gitu ya. Nah mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang ingin sharing atau bertanya, langsung buka mic atau chat. Ini udah ada yang chat. Bu Ida, selamat siang nih, nyapa-nyapa kita, Mas Danang. Ya. Bu Ida, Mas Dima juga. Ini Mas Dima ada pertanyaan dulu ya, sambil nunggu yang lain. Bagaimana langkahnya bila sales itu tidak bisa mampu melampaui target? Apakah harus potong gaji? Nah, ini ya, tadi kan dikatakan, yang namanya selling is a game, sometimes we win, sometimes we learn. Ya, kalau misalnya
dengan cara target bisa. Waktu kalau saya dulu menjadi manajer area di Yogyakarta, ini Hima kan di Yogyakarta ini, itu misalnya justru caranya merangsang itu dikasih bonus. Kalau kamu mencapai 80%, kamu bonusnya cuman katakanlah misalnya dapat 1 juta tambahan ya. Kalau kamu mencapai 90% dapat 2 juta, kalau 100% dapat 3 juta, kalau 105% dapat 4 juta, kalau 110% dapat 5 juta. Nah, ini nanti tergantung pilihan. Akhirnya dia akan mencoba mengusahakan mencapai target. Nah, ini pernah saya terapkan di Jogja waktu saya menjadi manajer area di Jogja. Itu ternyata tabungan dari teman-teman ini ya, itu bisa kita pakai untuk jalan-jalan ke Jakarta. Jadi Jumat berangkat sampai Senin, ya. Jadi caranya itu dibalik, bukan target harus dicapai, tetapi dirangsang dengan bonus atau insentif. Nah itu maka orang-orang ngejar ke sana. Jadi dapat double, selain dapat gaji, dapat insentif. Nah ini yang menarik di situ caranya ya. Nanti kalau dipotong gaji, apalagi pas kayak begini ya nanti makanya berkurang dong. Jadi malah diberi stimulus ya untuk bonus ya, biar lebih semangat lagi ya. Ya ini Bu Ida, tadi juga saya closing sama Bu Ida, wah ngajak makan siang, ya udah besok di mana? Oh, udah di Pizza Hut Kebonjuru aja, karena dekat rumah saya, jadi saya tinggal jalan kaki saja kan. Lalu ini juga barusan saya juga deal dengan Lagal dari USA yang ngajak webinar besok itu ya saya udah jam 10 ya pagi. Karena jam 10 sampai jam 11, nanti jam 11 sampai jam 12 saya udah prepare ketemu dengan Ibu Ida untuk lunch bersama. Nah, ini kayak gini-gini kita bisa ngatur sehingga sama-sama ini dapat banyak hal gitu. Nah, ini jadi yang namanya sales warrior itu bukan sales menjual barang aja, tapi menjual ide, gagasan itu juga penting. Ya seperti saya misalnya sama Mas Dewa, Mas kita bahas apa ya? Kita kan ajukan beberapa. Oh, yang kira cocok, yang bagus ini. Lalu Mas Dewa biasanya langsung oke, yang ini siap. Nah, saya udah siap banyak judul, tapi kan kira-kira yang menarik untuk banyak diikuti yang mana. Gitu misalnya. Jadi ide, gagasan pun sebetulnya itu termasuk penjualan. Sama seperti kemarin saya pulang ke desa ke Klaten ya, ke Bapak itu. Saya nggak nawarin, Bapak pokoknya jenuh di rumah karena udah berapa bulan ini. Saya mikir kalau saya ajak ke Prambanan, mungkin malah rame, diajak ke keraton juga itu. Tapi saya ingat, Bapak pasti senang kalau saya ajak keliling ke tempat dulu dia bekerja. Di puskesmas, keliling ke sawah-sawah, tempat dulu naik sepedaan bersama adik saya. Terus ajak ke Rowojombo, di situ ada perahu-perahu, apalagi kalau sore dengan lampu hias. Dia bilang apa? Saya marem, saya puas. Kamu tahu kesukaan Bapak. Nah ini kita harus tahu. Ini kan pelanggan sebetulnya Bapak ini gitu loh. Lalu dia bawain pisang itu Mas. Waduh, mobilnya penuh pisang. Ya saya terima aja. Soalnya kepuasan orang desa. Nanti kalau kita nggak usah satu aja, nanti jadi gelo kan, banyak pohon pisang di situ. Ya udah, suruh bawa 2 itu. Ketela banyak banget suruh bawa. Ya udah, saya bawa. Di sini kan bisa bagi-bagi dengan tetangga. Jadi banyak. Nah ini memuaskan pelanggan itu semudah itu sebetulnya. Nanti efeknya ke keluarga juga. Nah ini contoh-contoh sederhana ya. Ya. Oke, Mas Hima, ini ada pertanyaan lagi Mas Danang. Bagaimana mengatasi jika sales itu menolak saat rolling tempat kerjanya, padahal tempatnya strategis untuk banyak closingan? Nah ini dulu saya sampaikan kalau orang-orang yang nggak mau rolling, ini aturan perusahaan sudah seperti itu ya. Jadi kalau enggak ya kamu pilih, ini bukan pilihan, kamu mau atau tidak. Kalau enggak ya sudah, kamu mungkin yang lain yang akan gantiin kamu, artinya kamu nggak di sini lagi gitu loh. Jadi kalau di tempat kami Gramedia biasanya 2 tahun keliling itu sebetulnya untuk mengatasi masalah-masalah orang nanti melakukan hal yang nggak baik, misalnya lalu ada deal-deal khusus sehingga melakukan istilahnya korupsi atau deal yang tertentu gitu loh. Jadi memang kalau di situ gampang closing, tentu juga banyak pesaing juga. Nah orang kadang-kadang takut di tempat yang baru, takut mencoba, takut gagal. Dan kalau itu gampang closing biasanya targetnya juga tinggi. Nah sekarang kadang-kadang orang biasanya di comfort zone, sudah nyaman. Udah pokoknya gini aja saya gampang tercapai kok. Ngapain saya di tempat yang gampang closing? Saya kira pasti tempat gampang closing pasti juga targetnya lebih tinggi. Karena saya juga pernah mengalami di daerah-daerah begitu kan. Dan biasanya tempat tinggi ya targetnya tinggi. Tapi kalau nanti bisa nyampe bonusnya juga tinggi. Nah, orang itu berani atau enggak? Nah, sales
Yang namanya sales amatiran, sales profesional takut. Justru kalau sales warrior itu yang berani. Karena apa? Ini kesempatan saya menunjukkan bahwa saya bisa ditaruh dimanapun. Nah ini karena soal takut, soal comfort zone aja biasanya. Jadi dimotivasi ya untuk yang menolak ini bagaimana? Ditawari ya, bagaimana peraturan perusahaannya? Ya, Gitu ada ya, aturan Mas. perusahaan seperti itu. Lalu kamu coba harus maju dan berkembang. Misalnya dia takut, ya mungkin dikasih dengan misalnya training. Training apa? Sales warrior. Sales warrior itu apa? Beda dengan yang lain. Justru harusnya kamu targetnya harusnya 10 kali lipat karena kamu gampang jualan di situ. Tempatnya juga enak, tempatnya juga gampang. Tapi memang gini ya, Mas. Orang itu punya bakat, punya kemampuan, tetapi kalau dia malas-malasan bisa kalah dengan orang yang biasa tetapi dia tekun. Makanya tadi dikatakan bahwa ada pernyataan bahwa repetition is the mother of skill. Any skill. Pengulangan itu adalah guru dari keterampilan. Jadi kalau orang nggak mau mengulang, maunya enak-enak saja, ya dia stuck di situ. Atau kalau saya sering mengatakan, when a man stop learning, he stop growing. Kalau dia nggak mau belajar, ya udah dia nggak tumbuh. Jadi mestinya ada memang orang yang semangatnya seperti itu. Kalau saya sendiri ngalami, waktu saya kuliah dulu juga gitu. Ya, yang pinter-pinter kenapa akhirnya saya yang juara 1? Yang pinter-pinter pada sombong, kadang nggak masuk, ngerjain seenaknya. Ya harusnya dia dapat A, kan yang dapat E, yang dimarahin saya. Harusnya dirinya sendiri kan. Nah itu saya membuktikan seperti itu. Jadi repetition is the mother of any skill ya. Jadi yang pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Jadi kalau dia nggak mencoba tempat yang bagus, nah dia berarti nggak mau belajar. Berarti dia punya sales yang payah atau amatiran atau profesional. Itu bukan sales warrior. Maka harus ditantang, kamu harus jadi sales warrior, kamu harus naik tingkat, kamu harus naik kelas. Seperti itu tantangannya. Iya. Sales warrior itu udah siap kapanpun dimanapun ditempatkan kan ya. Tapi Mas Dewa, memang ada orang yang misalnya tempat saya itu ada, saya nggak mau jadi manajer saya mau kerja di Bekasi aja, gini-gini aja enak karena saya pengen sama keluarga saya gitu. Nah ini tergantung perusahaannya sih. Ada kalau kita lihat di Gramedia Mas Dewa pengalami, ada bagian-bagian ada yang tergantung leadernya. Kalau yang memberi kesempatan ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau yang kejam, misalnya ya Mas, yang mau jadi manajer, yang mau kita harus keluar kota. Biasanya ada yang nggak mau, maaf terus terang biasanya cewek-cewek yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, takut kan dikirim ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Makassar gitu loh. Nah saya biasanya malah yang bukan pimpinan saya semangati seperti Mas Dewa tadi bilang, itu kesempatan kamu keluar kota dibayarin kantor ya toh. Gimana? Saya udah keliling Indonesia loh. Saya itu nyesel waktu itu. Kenapa sih saya nggak duluin yang Irian Jaya atau Papua? Kenapa saya mentingin Jogja, Solo, Semarang? Itu sebenarnya sendiri aja. Soalnya kalau ke sana murah kan Mas, paling puluhan juta loh pesawatnya. Saya nyesel loh milih waktu itu tugasnya yang deket-deket dulu. Nah ini orang yang begini akan menyesal nanti kemudian kalau ternyata tahu rasanya enak gitu. Iya, nggak ada kesempatan 2 kali ya. Dulu pengalaman saya juga pernah. Hari Senin besok kamu pindah Makassar ya, siap gitu kan. Itu sales barrier saya berarti ya. Oh iya Mas, dan enak kan bisa sampai Pantai Losari ya kan. Mungkin sampai Toraja ya Mas Dewa. Iya, Manado segala. Oke, Mas semoga terjawab ya. Semoga bisa membuat salesnya yang menolak untuk rolling ini bisa pindah ke tempat yang bahkan tempat yang sulit pun mau gitu ya, karena itu udah sales barrier. Kalau sales barrier dimanapun sesulit apapun akan diterima. Oke, untuk Anda yang lain silakan kalau ingin bertanya langsung chat atau sekaligus buka mic atau kalau bersedia buka kamera silakan. Ada? Oke, kalau belum mungkin sambil tunggu ada yang perlu dibahas lagi, Mas Danang? Nah, ini gini, memastikan. Ini ada. Ya. Ya. Saya potong dulu, maaf nih. Ada Bu Ida langsung nulis. Ya, silakan. Bagaimana cara memotivasi tim agar lebih rajin selain dengan reward, Pak Danang? Ya, leader is action not position. Jadi kita beri contoh. Kalau kita sebagai pimpinan semangat, lalu mendorong dia terjun. Nah ini dari guru kita Mas, yang namanya Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa tahun 1912. Ing madya sung tulodo, ngaso sung tulodo. Di depan kita ngasih contoh. Ing madya mangun karso, tutwuri handayani.
Nah, untuk menyemangati tim kita ngasih contoh. Kita kerja. Nah, saya waktu dulu jadi trainer itu belum didengerin kali. Tapi sekarang begitu masa pandemi ini saya hanya bilang CEO, bilang sama direktur marketing, direktur bisnis, kalau manajer-manajernya turun, maka anak buah turun. Dan sekarang terjadi, Mas. Terjadi itu. Karena dulu kenapa saya nggak berani ngomong? Karena waktu saya ngasih training ke toko-toko, kalau saya nanti nyuruh manajernya, emang lu siapa? Wong pimpinannya lu nyuruh-nyuruh. Nah, kalau sekarang saya nyuruh CEO dan direkturnya, saya nggak ada, kan mereka terpaksa. Itu yang nyuruh gitu saya itu loh. Nah, artinya gini, saya mau ngasih contoh. Kalau yang namanya manajer pimpinan, itu terjun langsung, dia jualan. Anak buahnya enggan kok. Jadi tim itu semangat tergantung dari kepalanya. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan ing ngarso sung tulodo, kita sebagai contoh, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Contoh konkret seperti ini misalnya. Misalnya ini ya, kalau jadi ya. Saya mau dipilih jadi kepala sekolah. Lalu guru-guru sekarang gajinya dipotong separuh. Pasti kurang semangat. Pertanyaannya, berani nggak Anda seperti saya? Saya menjadi volunteer. Jadi kepala sekolah setahun 2 tahun tidak dibayar. Loh, pasti gurunya kan semangat, Mas. Ini kepala sekolahnya nggak dibayar aja mau kok. Maksud saya nggak mau, misalnya gitu loh. Saya berani ngomong kayak gitu. Nah, berani nggak kita sebagai pimpinan begitu, berkorban? Ya kita kan berkorban, ngeluarin duit sendiri. Tapi menyemangatin gitu. Karena masalahnya, kalau saya minta gajinya saya gede, nanti gurunya malah nggak sejahtera gimana? Nah, itu maka ada yang benar, pimpinan yang benar, saya nggak ngambil gaji untuk rakyat. Kalau benar untuk rakyat, nah itu sama. Tim dibangkitkan. Lalu ing madya mangun karso, kita bangkitkan, kita terjun bareng. Kita langsung. Nah, banyak yang nggak lupa sama saya di daerah-daerah itu. Nah, kemarin itu si Madepta, Mas, ke Jogja itu. Kaget dia. Mas Danang kan udah puluhan tahun lalu menjadi manajer Jogja. Tapi begitu datang ke Rusunura, disambut. Diajak ngobrol, difoto-foto. Begitu datang di Gramedia, disambut. Satpam dari depan udah masih kenal. Nah, ini apa yang kita tabur, kita tuai kemudian. Harusnya kalau saya ini sudah pensiun, nggak dihargain lagi. Tapi semua saya juga heran. Dari tukang parkir sampai satpam, sampai pimpinannya atau region manager, store manajernya siap. Nah, itu yang menilai orang lain. Siapa itu Madepta yang sekali itu baru lihat gitu loh. Wah, kok semua pada respect sama Mas Danang. Nah, ini pimpinan itu yang baik seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ditakutin saat dia memimpin, bahkan dia dihormatin saat dia nggak menjabat gitu loh. Jadi karena leader itu section opposition. Lalu yang terakhir itu Puri Handayani, ya kasih dorong dari belakang. Ya tadi mungkin insentif atau apa dan seterusnya. Ya kalau saya anak buah, misalnya dulu orang-orang gudang itu kalau ulang tahun udah diselamatin, tapi kan dia nggak punya duit. Saya traktir, Mas, kalau di Jogja makan pecel aja kan udah enak. Diajak jalan-jalan di keraton, makan wedang ronde udah enak. Atau di itu Ringin Kidul ya itu. Nah di situ kan makan wedang jahe sama itu udah enak. Nggak mahal. Sebagai pimpinan kan mungkin uangnya ada itu tunjangan jabatan. Jangan dimakan sendiri untuk anak-anaknya. Nah, mau rela berkorban juga, gitulah supaya timnya semangat. Ya. Oke. Bu Ida, sudah terjawab ya, semoga ya. Oke, untuk yang lain silakan kalau ingin bertanya, masih ada waktu sampai 14.45 ya. Ini Mas Dana juga ada banyak acara nih, hari padat sekali. Oke Mas, sambil nunggu ada yang perlu disampaikan Mas Danang. Nah, sales barrier itu 3 hal yang harus dicatat ya Mas ya. Jadi satu ini dia harus melampaui batas. Artinya apa? Kalau kerja jam 8 sampai jam 5, dia berani nggak sampai jam 8-9 malam? Ya. Ini terima kasih Pak Danang, Mas Dewa, ini sudah puas Pak Ibu itu. Berani nggak kita mulai batas? Jadi harus lebih dari yang lain, apalagi sebagai seorang pimpinan ya. Jangan kita malah datang terlambat, ya pulang lebih cepat. Gimana anak buahnya? Kalau kita datang lebih dulu, anak buah mau terlambat, sungkan, nggak enak. Kita pulangnya, saya pernah menjadi manajer di Surabaya, ada 1-2 orang itu kalau sebelum saya pulang nggak pulang dia. Padahal saya kadang-kadang kan ya nyantai-nyantai karena istri saya nggak ikut di daerah ya, ngapain pulang sore-sore? Ya udah di kantor aja kan, baca-baca buku, jam 8-9 baru pulang, sampai rumah capek, nanti bangun udah pagi seger, berangkatnya pagi. Sehingga saya tuh datang paling duluan, pulang paling akhir, Mas. Nah, gimana mereka mau terlambat? Gimana mereka mau nggak kerja bener? Ya udah itu. Lalu beri solusi. Ya, solusi itu artinya jalan keluar, ya. Jalan keluar. Kalau dia susah menjual, misalnya itu anak buah, ya kita ajak mereka, kita bantu mereka, kita dorong mereka. Kalau nggak punya duit, ya mungkin kita talangin gitu loh. Lalu yang terakhir itu
mencapai target. Nah, itu baru terakhir mencapai target. Nah, sales barrier itu harus mencapai target. Makanya kalau di tempat yang tadi Hima mengatakan tempatnya bagus, ya itu kita ditantang untuk mencapai target yang lebih bagus. Untuk warrior harusnya bisa puluhan kali lipat dong kalau itu mudah. Tuh, mungkin itu dulu. Kalau nanti ada yang nanya baru saya tambahin. Ada nih Mas Hima lagi nih. Bagaimana mempercayai sales itu bisa jadi sales warrior? Ya itu kita lihat gimana cara-cara dia. Misalnya ya, apakah dengan hari-harian dia itu orang yang menyenangkan. Kalau orang itu melihat kita senang, ramah, itu lalu akhirnya pembeli itu mau. Jadi pembeli itu setiap kali datang itu melihat bukan menilai barang jasa kita, melihat cara kita juga loh ya. Itu yang harus diingat ya toh. Maka cara berpakaian, cara ngomong, sikap kita itu juga harus dijaga. Lalu connect nggak ya antara customer relationship dengan manajemen itu ya, click and contact. Jadi antara yang ditawarkan, produk jasanya, caranya, lalu memang kualitasnya itu sama enggak gitu loh. Lalu tadi itu harus memberi solusi ya, care, peduli ya. Jadi yang namanya sales barrier itu dia tidak hanya kelihatan hanya saat dia jualan, tetapi dimanapun juga peduli dengan perusahaan, peduli dengan temannya, lalu punya kreativitas gitu loh. Kreativitas itu ya, misalnya kalau sekarang itu jual di toko susah ya pakai media sosial macam-macam gitu loh. Itu atau kerjasama dengan pihak lain gitu loh. Nah ini contoh sales barrier ya itu apakah dia bisa beda dengan yang lain ya dibandingkan sales yang lain bisa melampaui batas target atau apa memberi solusi dan juga mencapai target. Solusinya ya misalnya perusahaan susah ya dia sekarang maju dengan cara-cara dia gitu loh. Nah ini contoh konkret aja misalnya itu sekarang perusahaan besar kayak Starbucks, kayak KFC, kayak McD turun loh itu mereka di pinggir jalan pakai mobil. Dan perhatikan ini untuk menjadi sales barrier itu dia nggak diem mas, dia kreatif. Kreatifnya di mana? 80% ya dari hasil jualan McD sama KFC itu dari cross sales and upsales, upselling and cross selling. Coba kalau mas beli di sana, Pak nggak sekalian Pak es krimnya Pak. Pak ini ada CD loh Pak. Pak ini kalau beli 10 lebih murah loh Pak. Dapat satu itu. Kan sering kita melihat seperti itu Mas. Dan ternyata yang menghasilkan lebih 80% dari tawaran tambahan itu. Sales barrier seperti itu, melampaui target ya, lalu memberi solusi bahwa itu lebih murah ya, lalu dia melampaui batas. Nah itu bisa dicontoh yang di McD atau di KFC ya. Ya. Oke, Mas Ima semoga terjawab ya. Oke. Mas Danang, oh ini ada lagi nih, ada Pak Limawan Nugroho. Bagaimana kita berubah diri dari sales amatir menjadi sales warrior? Ya itu tadi. Anda sekarang menawarin berapa orang? Kalau Anda nawarin misalnya sekali nawarin Anda ditolak Anda menyerah, ya itu amatiran. Tapi kalau Anda terus nawarin terus, tadi pengulangan, ya istilahnya kayak menembak, semakin banyak kita dapat. Semakin banyak menabur, makin kita banyak dapat. Semudah itu sebetulnya. Saya banyak gagal karena apa? Gagal closing karena apa? Karena dia hanya berhenti pada beberapa orang dan dia merasa selesai. Jadi kegagalannya sebenarnya bukan di closingnya, tapi di prospectingnya. Kurang banyak prospecting. Nah, saya nggak akan bisa seminar sampai nanti di akhir atau awal November ini penuh, kalau saya nggak nawarin kemana-mana. Coba, misalnya konkret aja. Di Vibrasi itu ada yang Fanny Kwok, MC Mandarin. Saya lihat, wah dia itu MC hebat itu. Artis-artis orang terkenal. Saya bisa masuk nggak? Oh, saya tanya terus, ask it. Jadi gampang banget kok tanya kok. Kapan sama saya? Kapan sama saya? Gitu loh kan. Lalu pas dia itu ada live Instagram live, saya ikut sama dia. Akhirnya di terakhir begitu saya ikut, saya aktif. Akhirnya Pak Danang kapan bisa minta fotonya. Akhirnya deal nanti Mas hari Senin nanti 26 Oktober jam 8 malam dengan Fanny Kwok. Saya merasa ya senang, bangga karena ini MC kondang loh. Kalau saya harus bayar nggak bisa bayar, nggak kuat bayar. Nah itu aks, udah itu berani nggak nanya dan nggak sekali nanya. Makanya kalau nanya
yang belum punya pacar kalau mau nanya pacarnya suka atau enggak, itu ya harus bilang paling tidak 3 kali. Oh, sekali mungkin dianggap main-main, kedua mungkin nggak serius, ketiga itu. Nah, pengalaman Elo itu juga gitu. Kadang-kadang kita itu nggak pede aja. Nah, dia itu kan kuliah waktu di Australia, itu ada cewek Jepang. Ada 5-6 orang itu nanya-nanya, naksir gitu loh. Tapi dia merasa bahwa karena dia dari Nias, orang kampung, orang desa, mungkin nggak level gitu loh. Ya akhirnya pada waktu temannya itu hari Valentine, bunganya itu ditolak, lalu dia maju, sini tak pakai aja gitu loh. Nah ternyata begitu dia nanya, ini saya tuh sebetulnya udah 6 bulan ini sebetulnya saya tuh pengen ngomong sama kamu, tetapi aku nggak punya apa-apa, aku kasih kamu. Tetapi ya hanya bunga ini aku punya. Padahal bunga itu bekas temannya yang ditolak tadi, akhirnya diterima. Kamu tahu nggak? Sebetulnya saya itu pengen sama kamu dan saya nggak mau 6 bulan yang lainnya itu. Jadi dia itu nggak nyadar. Nah, mana mungkin kita itu akan bisa menjual kalau kita nggak pernah ngomong, nggak pernah nanya. Nah ini contoh konkret. Jadi kayak pacaran aja gitu loh. Semakin banyak nawarin, semakin banyak closing, semakin banyak duit. Maka dikatakan selling is a game, ya. No business apa istilahnya? No closing, no selling, ya. No closing, no money, no business. Makanya harus banyak selling. Caranya dengan prospecting banyak-banyak, gitu aja. Gampang kok. Oke, semoga Pak Limawan terjawab ya. Mas Danang ini udah waktunya nih, sepertinya Mas Danang juga sibuk banget nih hari ini. Mungkin ada closing statement Mas untuk menutup pertemuan kita siang hari ini. Baik, statement closingnya yang tadi itu. Jadi orang biasanya gagal closing bukan karena dia nggak bisa menjual, tapi dia kurang banyak prospecting, kurang banyak orang yang ditawarin. Lalu bahwa kita harus selalu mengatakan bahwa business is a game. Yang namanya selling is a game. Itu seperti permainan. Sometimes you win, kadang kita menang, sometimes you learn. Nggak ada gagal, belajar supaya berhasil. No selling, no closing. No closing, no money. No money, no business. So, let's play and success for you. Terima kasih Mas Dewa, teman-teman. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Salam Danang, salam datang untuk menang. Datang untuk menang. Terima kasih Mas Dewa. Oke, terima kasih Mas Danang. Sharingnya luar biasa tentang sales warrior. Kita ketemu 2 minggu lagi ya, karena minggu depan libur ya. Ya, minggu depan libur ya, ada cuti bersama segala. Oke, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join, Mas Hima, juga Pak Limawan, juga Bu Ida, Pak Nopen juga, banyak nih, ada Bu Nidia, macam-macam nih. Oke, terima kasih ya untuk gabungnya pada siang hari ini. Ketemu lagi 2 minggu ke depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.